Saya sosok yang sangat mengagumi perempuan berusia muda yang meninggal tidak lama setelah melahirkan, Raden Ajeng Kartini. Kenapa saya mengagumi dia? Karena dari judul buku yang kemudian membuat kita selalu mengingat namanya, Habis Gelap Terbitlah Terang, saya mendapatkan pedoman tentang sekecil apapun cahaya yang kalian nyalakan pasti berguna buat orang lain. Raden Ajeng Kartini mengutip itu di Al-Quran, di Al-Baqarah, tentang tugas utama manusia sebagai rahmat bagi semesta. Jadilah terang, minaz zulumati ilan nur, membawa negeri dunia ini dari gelap zulumat ke nur, ke cahaya. Karena itu kemudian diterjemahkan menjadi habis gelap terbitlah terang. Saudara-saudara saya yang Nasrani mengatakan jadilah terang dunia. Di titik itu tidak pernah ada yang bertanya, seterang apa untuk kita kemudian menjadi orang yang berguna buat dunia. Setitik sekecil apapun cahaya yang kita beri itu memberi kontribusi pada dunia ini untuk jadi terang. Jadi energi kebaikan, energi cahaya itu sekecil apapun akan berkontribusi bagi cahaya yang lebih besar di muka bumi ini. Matahari itu dibuat oleh kita bersama, terang itu dibuat oleh kita bersama, panas itu diciptakan oleh kita bersama, dan energi itu saling terkait satu sama lain. Contoh kecil pagi ini, ketika beberapa hari lalu saya berbicara ingin datang ke tempat syair kehidupan di mana ada 50-80 anak-anak di sana dibina, dilatih, diajarkan. Mereka adalah anak-anak kecil yang tidak berdosa tapi terpapar HIV AIDS, 50-120 orang. Saya cuma mengatakan seperti itu, tiba-tiba orang lain bertanya, boleh nggak ikut, boleh nggak ikut, boleh nggak ikut. Akhirnya teman-teman Forum Taman Bacaan Masyarakat Jakarta menyumbangkan sembako, menyumbangkan buku, banyak teman-teman yang ikut. Dalam perjalanan menuju ke sana, saya ditelepon oleh sahabat saya transfer uang ya. Saya pikir 500 1 juta, ternyata 5 juta rupiah. Hanya dalam hitungan 2 jam, tiba-tiba sampai ke sana, paketnya jadi bertambah banyak. Tiba-tiba muncul teman-teman dari Food Bank of Indonesia bawa berbagai makanan dan perbekalan yang kita tidak berkontak apapun satu sama lain. Ternyata kita dipertemukan oleh energi-energi tersebut dan berkumpul di satu tempat yang sebelumnya tidak saling janjian bahkan satu sama lain. Hanya ada energi-energi kekuatan aja, energi-energi yang sama saja. Jadi kalau jempol kita yang sederhana ini mampu mengetik dan menyiratkan energi positif, percayalah, energi positif itu akan tertular kepada yang lainnya. Begitu pula sebaliknya, kita menyebarkan hoax, ujaran kebencian pun akan menularkan ujaran kebencian juga. Jadi di tengah usia yang sebenarnya sangat pendek ini, kita kan hidupnya sangat pendek, antara diazankan dan disolatkan. Itu kan kita kalau lahir diazankan, kalau wafat disolatkan. Nah, itu antara azan dengan sholat itu kan jaraknya cuma 5 menit. Sebenarnya kehidupan kita cuma 5 menit. Bayangkan kalau kita isi dengan energi negatif, berarti betapa ruginya kita. Mari sama-sama berbagi energi positif. Harus orang kaya? Tidak. Akan banyak orang yang terbantukan. Kolaborasi itu mempertemukan orang dengan niat yang tulus, dengan orang yang punya kelebihan, dengan orang yang punya waktu untuk menyampaikan hal tersebut. Ketika itu disatukan, kebaikan itu akan sampai pada waktunya dan pada orang yang tepat. Jadi jangan pernah berhenti untuk berbagi energi kebaikan, berbagi kepada sesama. Kata kuncinya satu, empati.